Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Deden, Masya Allah, undangannya dari Masjid Al-Akbar ya, era emasnya Masya Allah. Tadi saya baru cerita sama Pak Deden, tahun 94 sampai tahun 2000 saya tiap hari lewat depan era emas. Karena saya kerjanya di penggilingan. Alhamdulillah, mungkin Bapak Ibu yang sudah mengenal saya, tapi mungkin ada yang belum tahu dengan saya. Nama saya Dodi Tan ya. Ada yang tahu Tan itu apa, Bu? Hah? Ketan. Tan itu marga, Pak. Nah, ya, saya orang Cina, jadi saya punya marga Tan marganya. Marga dalam bahasa Cinanya itu Se. Jadi saya Dodi Setan gitu ya. Bukan seton, Bu. Marga Tan berarti. Alhamdulillah saya kembali ke Fitrah 25 Juli 2014 dan sejak saat itu karena saya takut ditanya kenapa masuk Islam, jadi waktu itu saya mempelajari ulang kitab saya. Nah, ini kitab yang dulu saya imani saya bawa-bawa kemana-mana sekarang. Ya, jadi karena takut gak bisa jawab, mempelajari ulang kitab saya, setelah tahu jawabannya terlanjur jadi belajar terus gitu. Alhamdulillah saya bergabung dengan sebuah yayasan, yaitu Yayasan Pembina Mu'allaf At-Tauhid yang berpusat di Surabaya tahun 2020. Kemudian 2024 bulan Mei tanggal 22 saya mendirikan sebuah yayasan lagi, sebuah yayasan bernama Yayasan Garda Mu'allaf Indonesia. Visi dan misi kedua yayasan ini sama, yaitu membentengi iman dan akidah umat Islam dari upaya pendangkalan akidah dan pemurtatan. Jadi sebagai disclaimer, kenapa saya dan yayasan kami membahasnya selalu ilmu kristologi? Karena ternyata ilmu Islamologi, nah ya, jadi Islamologi itu adalah ilmu tentang seluk-beluk Islam, itu juga masih dipelajari oleh kalangan Kristen, terutama di sekolah tinggi teologi mereka, dan juga kegiatan kristenisasi masih ada sampai sekarang ya. Maka dari itu kami di yayasan tetap melakukan kajian dan pengkajian ilmu kristologi yang kita gabung dengan ilmu Islam, Islamologi, sehingga sekarang saya lebih suka menyebutnya ilmu Krislamologi. Saya gabungkan gitu ya. Karena kalau kristologi aja kita nggak memperkuat Islamologinya, nanti kita sulit untuk menjawab syubhat-syubhat terhadap Islam. Ya, makanya kita sekarang juga mengkaji, karena Islam juga diserang, difitnah, baik dari kalangan orang-orang yang memang bisa jadi ada yang dari kalangan liberal, dari kalangan sekulerisme, pluralisme dan sebagainya, terutama dari kalangan orientalisme dan Islamofobia. Ya, jadi itu kami memandang perlu mengkaji terus ilmu Krislamologi supaya kita sebagai umat Islam tambah kuat iman dan akidahnya ya. Baik, saya tidak sekolah khusus Kristologi tidak, tetapi alhamdulillah karena saya banyak menonton guru-guru kita ya, ada almarhum Syekh Ahmed Didat, ada Dr. Zakir Naik yang bulan Juli tahun lalu saya bawa ke Indonesia. Kemudian menonton banyak sekali pendebat-pendebat dari kalangan Islam juga, sehingga membuat saya melakukan riset yang cukup mendalam. Sampai akhirnya dengan kacamata Islam, akhirnya saya bisa membuktikan kepada teman-teman, baik di yayasan dan juga umat Islam pada umumnya, bahwa kalau kita melihat ya yang disebut dengan kitab Taurat dan kitab Injil yang sering disebut di dalam Quran, itu bukan kitabnya orang Yahudi dan bukan kitabnya orang Kristen ya.
Saya juga masih prihatin kalau ada ustadz-ustadz kita yang menyebut kitab Kristen dengan sebutan Injil. Itu bukan Injil yang dimaksud Quran. Ya, ketika ada orang Islam yang menyebut kitabnya orang Yahudi dengan sebutan Taurat, itu juga bukan Taurat yang dimaksud Quran. Kenapa saya berani ngomong begitu? Karena saya sudah pelajari kapan, di mana, siapa yang menyusun kitabnya orang Yahudi tersebut. Ya. Sekarang ketika kita membahas ketiga agama ini, sebelum saya keluarin kitab-kitabnya nih, saya ingin mempersamakan persepsi dulu ya. Persepsi kita sebagai umat Islam, sebagai umat Islam. Kalau kita sering mendengar agama samawi itu ada 3 ya. Sebagai umat Islam, setuju nggak Pak? Bapak-bapak setuju nggak? Agama samawi itu ada 3, Yahudi, Kristen, Islam. Sebagai umat Islam, setuju nggak Pak? Enggak. Alhamdulillah, Bapak ini sama persepsi dengan saya. Kenapa? Karena sebagai umat Islam yang kita tahu dari Al-Quran, agama samawi itu cuma Islam. Ya, tidak ada agama Yahudi, agama Nasrani. Bahkan di sekolah saya pernah mendapat laporan ada pertanyaan untuk siswa-siswa sekolah. Pertanyaannya adalah siapa yang menciptakan agama Yahudi? Kalau jawabannya bukan Nabi Musa, disalahkan sama sekolah. Ada lagi pertanyaan, siapa yang menciptakan agama Nasrani? Kalau jawabannya bukan Nabi Isa, disalahkan sama sekolah. Sampai begitu. Setuju nggak kita, Pak, Bu, bahwa agama Yahudi diciptakan oleh Nabi Musa alaihissalam? Tidak. Nabi Musa alaihissalam dan nabi-nabi lainnya dari Bani Israel sampai ke Nabi Isa alaihissalam, tidak ada yang menciptakan agama selain mereka membawa Islam. Ya. Nah, makanya ketika kita sekarang sudah hidup pada zaman sekarang, kita bisa melihat ada kitab-kitab Yahudi dengan sebutan Taurat, kitab Kristen dengan sebutan Injil. Jangan buru-buru kita menganggap bahwa itu adalah Taurat dan Injil yang dimaksud oleh Quran. Ya. Karena saya sudah pelajarin. Contoh sebagai bukti. Di Quran surat Al-A'raf ayat 157 disebutkan mereka beriman kepada nabi yang ummi yang namanya tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil. Ya, ada nama Muhammad. Atau di Quran surat As-Saff ayat ke-6 ketika Nabi Isa alaihissalam diceritakan bahwa nanti akan ada Rasul lagi bernama Ahmad. Ya, jadi kalau di Quran surat Al-A'raf 157 disebutkan Muhammad, kalau di Quran surat As-Saff ayat 6 disebutkan Ahmad. Di kitabnya Yahudi dan di kitabnya orang Kristen ada nggak nama Muhammad dan Ahmad gitu? Saya sudah pelajarin, tidak ada. Ya, karena tidak ada, berarti kitabnya orang Yahudi dan kitabnya orang Kristen itu bukan Taurat dan Injil yang dimaksud oleh Quran surat Al-A'raf 157 dan Quran surat As-Saff ayat ke-6, itu maksud saya. Ya, makanya tadi saya sempat minta, kebetulan nih kan Pak Deden ini di MUI ya Pak ya, ada tafsir di dalam Quran Kemenak yang masih menyebut-nyebut ayat di dalam kitabnya orang Yahudi dan kitabnya orang Kristen. Itu yang ingin harus kita luruskan gitu ya. Baik, nah sekarang saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu. Di sini saya ada bawa beberapa kitab. Kalangan Kristen itu juga bikin kitab yang ada tulisannya begini. Kitab suci Taurat dan Zabur. Zabur, kalau di kitab mereka disebutnya Mazmur, ya. Di Quran kita mengenal dengan sebutan Zabur. Orang Kristen juga membuat kitab mereka ada sebutan kitab suci Injil. Nah, yang ini dan yang ini memang ditujukan untuk dibagikan kepada orang Islam. Tujuannya apa? Supaya untuk mendekati orang Islam, tuh
Di sini juga namanya Isa Al-Masih. Ya, di sini pakai namanya nama Isa Al-Masih nih. Ya, Isa Al-Masih ini kalau aku baca nih Pak. Ya. Nah, kalau yang untuk kalangan mereka sendiri, mereka membuatnya dengan bentuk seperti ini. Kalau yang di sini, Tuhan mereka diberi nama Yesus Kristus. Tapi kalau di sini Isa Al-Masih. Ya, ini penerbitnya dari LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Ya, jadi buat mereka yang membuat kitab ini, Yesus Kristus untuk orang Kristen, yang Isa Al-Masih untuk orang Islam. Tapi di dalam kitab ini diceritakan Nabi Isa Al-Masih dibunuh dan disalib. Jadi ini sebenarnya hanya sama, cuma nama-namanya diganti. Di sini ada nama Zakaria, Yahya, ada kata-kata Assalamualaikum, ada kata-kata Insya Allah di sini. Untuk apa? Supaya orang Islam merasa ada kesamaan dengan mereka, gitu ya. Nah, ini ada juga kitab punya orang Katolik. Ini kitab pusaka nih Pak, kalau buat saya nih Pak. Nanti Bapak-Bapak bisa tahu nih kenapa saya sebut pusaka nih. Karena di dalamnya ada catatan kaki nih. Ya. Dan catatan kaki itu yang ditakuti sama pendeta. Nah, sekarang saya akan menunjukkan pada Bapak Ibu urutan sejarah penyusunan kitab mereka ya. Supaya Bapak Ibu ada bayangan nih. Saya harap juga Bapak Ibu juga sudah paham dengan sejarah penyusunan mushaf Quran ya, supaya kita juga bisa bandingkan. Ketika kita berbicara tentang agama Yahudi, Kristen, dan Islam, secara akademis dianggap bahwa yang paling pertama itu adalah agama Yahudi, ya kan? Dengan sebutan apa? Yudaisme. Tetapi baik di kitabnya orang Yahudi dan kitabnya orang Kristen, bahkan di Quran sekalipun, tidak pernah sekalipun Nabi Musa menyebut agamanya agama Yudaisme, betul nggak? Pernah baca di Quran Pak? Nggak pernah, ya kan? Di kitabnya orang Yahudi pun yang disebut dengan Nabi besar Nabi Musa tidak pernah menyebut agamanya agama Yudaisme, ya. Begitu juga di Kristen. Di sini diceritakan atau di sini diceritakan Yesus tidak pernah menyebut kata Kristen. Yesus juga tidak pernah mengajarkan agama Kristen. Ya, jadi dari mana tuh nama Yudaisme dan nama Kristen? Nama Yudaisme didapat dari orang-orang di luar bangsa Yahudi di tanah Palestina, kira-kira di abad pertama. Mereka menyebut orang-orang Yahudi pada saat itu disebut sebagai keturunan Yudea, yang diambil dari kata Yehuda, anak keempat daripada Nabi Yakub. Dari Yehuda berubah menjadi Yahudi, gitu ya, atau menjadi Yudaisme karena dari kata Yudea, gitu ya. Sedangkan kata Kristen itu berasal dari orang-orang yang menyebut seseorang bernama Paulus, ya. Pernah dengar Paulus Pak? Ada yang tahu Bu Paulus? Tahu ya? Bukan debt collector Pak, bukan ya. Paulus itulah yang diceritakan di dalam kitab orang Kristen ini yang menciptakan agama Kristen. Ya, ketika Paulus dan Barnabas dan pengikutnya disebutkan di sini tinggal di kota Antioquia selama setahun, baru mereka disebut Kristen. Sebelumnya yang disebutkan dengan Yesus Kristus dan murid-muridnya tidak pernah disebut Kristen, tidak pernah mengucapkan kata Kristen, tidak pernah mengajarkan konsep agama Kristen. Ya, jadi Kristen itu diciptakan oleh Paulus. Nah, kembali lagi kepada urutan kitab. Yang pertama-tama punya kitab ya disebut dengan Taurat itu adalah orang Yahudi. Ini kitabnya. Tetapi sebenarnya aslinya tuh disusun kira-kira tahun 450 sebelum Masehi. Kalau yang saya pegang ini diambil dari manuskrip yang disusun tahun abad ke-10 Masehi. Tapi aslinya dulu disusun kira-kira tahun 450 sebelum Masehi. Kitabnya disebut dengan sebutan Tanakh. Nah, ini Tanakh. T-A-N-A-C-H ya. Tanakh. Tanakh ini singkatan Torah,
Nevi'im, Ketuvim. Torah itu yang kita kenal dengan sebutan Taurat. Nevi'im itu kitab-kitab yang berisi kisah nabi-nabi. Nevi, orang Arab sebutkan nabi, orang Ibrani sebutkan nevi. Kemudian kalau nevi-nevi itu ada nabi-nabi yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar namanya, tapi dengan dialek yang berbeda ya. Ada Nabi Yeremia, Yesaya, Habakuk, Hagai, Ayub, Yunus, Mika, dan sebagainya. Kalau yang satu lagi kelompok Ketuvim. Ketuvim itu adalah artinya tulisan-tulisan dari orang-orang bijak atau tulisan Nabi itu sendiri. Di dalam kitab-kitab Ketuvim ada yang disebut dengan Mazmur atau kita kenal dengan sebutan Zabur. Ada lagi nanti Amsal, Kidung Agung, Ratapan, Pengkhotbah, dan sebagainya. Ketiga kelompok tadi disebut dengan sebutan Tanakh. Ya. Tanakh ini yang disusun kira-kira tahun 450 sebelum Masehi, ditulis dalam bahasa Ibrani seperti ini, tulisnya juga dari kanan ke kiri. Kemudian di abad ketiga, ya, abad ketiga itu kira-kira tahun 270 sebelum Masehi, di Alexandria, Mesir, kitab ini diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Kenapa? Karena pada zaman itu, pada tahun-tahun itu, orang-orang di sekitar Mediterranean, ya dari mulai Mesir, Palestina, kemudian sampai ke atas yang sekarang tuh apa disebut dengan apa? Persia, Sumeria, ya, Yordania dan sebagainya lah. Itu disebut daerah Mediterania sedang dikuasai oleh Yunani, ya. Sedangkan Jenderal Ptolemy, jenderalnya Alexander Agung, diberikan wilayah di Mesir. Kemudian keturunannya Raja Ptolemy II yang saat itu sedang punya perpustakaan paling besar di daerah itu, bahkan disebut perpustakaan paling lengkap, pengen punya kitabnya orang Yahudi tapi dalam bahasa Yunani. Jadi diterjemahkanlah menjadi kitab apa? Septuaginta. Ini kitab Septuaginta adalah terjemahan dari kitabnya orang Yahudi, ya. Diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, dan kitab Septuaginta ini dulunya beredar puluhan bahkan ratusan tahun sampai Nabi Isa alaihissalam diutus, sampai Nabi Isa alaihissalam diangkat, kitab ini masih beredar. Bahkan ratusan tahun setelahnya, di abad kedua, abad ketiga, abad keempat, terjemahan bahasa Yunaninya diresensi oleh orang-orang Kristen. Diresensi artinya apa? Dikritik terjemahannya, ya. Ada yang diubah-ubah terjemahannya supaya cocok dengan teologinya orang Kristen. Kemudian Kristen juga menulis kitab mereka sendiri, kira-kira ditulis pertengahan abad pertama sampai abad kedua. Mereka sebut kelompok kitab ini disebut dengan Perjanjian Baru. Yang kitab Septuaginta yang sudah diubah-ubah terjemahannya sama Kristen disebut Perjanjian Lama. Kemudian sama Kristen di tahun 397 Masehi, setelah dipilih-pilih gitu ya, akhirnya ini dijadikan satu. Nah, sama-sama dalam bahasa Yunani dijadikan satu. Inilah disebut dengan kitabnya orang Kristen. Ada berasal dari Yahudi separuhnya, Kristen juga punya Perjanjian Baru, yang Yunani disebut Perjanjian Lama, ya. Ini dijadikan satu, diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa sampai ke bahasa Indonesia, jadinya begini. Nah, yang ini berarti yang teks hitam, indeks hitam ini, inilah dari sini Septuaginta. Yang merah dari sini Perjanjian Baru, ya. Kenapa dijadikan satu? Karena yang di Septuaginta ini, karena terjemahannya sudah diubah-ubah sama Kristen, kitab yang ini menjadi seolah-olah ya berbicara tentang kedatangan Yesus di kitabnya orang Kristen. Penulis yang ini juga banyak mengutip dari Septuaginta. Hampir 1000 ayat dikutip dari sini, dimasukkan di sini. Jadi banyak saduran gitu yang di sini nih, ya. Yang ini menyadur dari sini, belum lagi ini menyadur dari novelnya Homer. Homer adalah seorang penulis novel abad ke-8 sampai ke-7, menulis tentang Raja Odyssey yang kembali dari kota Trojan ke kerajaan Iliad.
sebagian ceritanya disadur masuk ke dalam Perjanjian Baru. Ada lagi nanti menyadur dari sebuah novel tulisan penulis namanya Euripides yang hidup di abad ke-5 sebelum Masehi, yang bercerita tentang Dionysus, anak dewa Zeus. Ada lagi nanti yang menyadur tulisan Pujangga Aratus yang hidup di abad ke-4 sebelum Masehi, ya, dengan sajak judulnya Fenomena. Nah, jadi ini banyak saduran, ya. Saduran novel jadi kitab suci, saduran kitabnya orang Yahudi jadi kitab suci. Jadi ini bisa dikatakan kitab sadur menyadur menjadi satu, gitu, ya. Terus kemudian dijadikan satu dengan ini. Sekarang jadi kitab yang bahasa Indonesia seperti ini. Ya, ini latar belakang ya, supaya Bapak Ibu tahu dari mana ini tersusun. Kalau Quran kita sudah tahu, ya kan? Buat kita orang Islam, Quran murni 100% firman Allah. Disusun kira-kira berapa tahun setelah Nabi wafat, Pak, Bu? Ada yang tahu? Mushaf Quran pertama disusun berapa tahun setelah Nabi wafat? Quran. Ada yang tahu, Pak? Bu? Nggak sampai 2 tahun. Ya, ketika zaman Khalifah Abu Bakar. Sudah jadi sebelum 2 tahun loh. Jadi Nabi wafat kira-kira tahun 632 Masehi. Khalifah Abu Bakar memerintah selama 2 tahun. Nggak sampai selesai pemerintahannya sudah jadi mushaf Quran. Caranya bagaimana? Tidak seperti kalangan Kristen. Kalau kalangan Kristen menyusun kitab mereka dengan memilih tulisan-tulisan yang sudah jadi tulisan, gitu ya. Sudah jadi kitab atau surat-surat, dipilih dijadikan satu menjadi ini. Kalau Quran bagaimana disusunnya? Dengan hafalan, ya. Karena Quran diturunkan dengan tradisi hafalan, maka disusunnya juga dengan hafalan, disebut dengan proses kodifikasi. Kalau Quran, kalau Kristen disebut dengan kanonisasi, karena memilih surat-surat atau kitab-kitab yang sudah ada. Jadi mungkin kayak saudara kita yang dari Padang gitu ya, dipilih gitu. Ada yang cocok masuk, nggak cocok nggak masuk gitu. Gitu ya, kalau yang Kristen, kanonisasi. Kalau Quran, kodifikasi. Orang yang hafal Quran punya catatan ngadep kepada sebuah komite yang dipimpin oleh sahabat Zaid bin Sabit, membaca di depan sahabat, bacanya benar, baru diterima. Gitu ya. Setelah sahabat Abu Bakar meninggal, digantikan dengan sahabat Umar bin Khattab selama 10 tahun. Mushaf yang sudah dibuat pada zaman Abu Bakar itu disimpan oleh putrinya Khalifah Umar bin Khattab yang bernama Hafsah. Disimpan selama 10 tahun lebih. Baru ketika pada zaman sahabat Utsman bin Affan menjadi khalifah ketiga, seorang jenderal dari Azerbaijan pulang lapor bahwa ada umat Islam yang membaca Quran dengan dialek berbeda, ribut gitu. Mereka saling bilang bahwa bacaan mereka yang benar. Karena itu oleh Khalifah Utsman bin Affan, dia meminjam mushaf yang sudah pertama kali dibuat pada zaman Abu Bakar, dipinjam untuk disalin, diperbanyak dan dibagikan kepada daerah-daerah yang dikuasai oleh Muslim. Ya, sedangkan mushaf-mushaf Quran yang ditulis dengan dialek-dialek yang selain dialek Quraisy itu semuanya dibakar. Dibakar untuk apa? Supaya tidak ada perbedaan cara baca, gitu ya. Tapi sampai sekarang masih ada nggak perbedaan cara baca? Sampai sekarang masih, ternyata masih, ya. Contoh, tipis-tipis sebenarnya. Contoh misalnya, kalau di kita di sini membaca Malik Yaumiddin, ma-nya panjang apa pendek, Pak? Bu? Panjang, Malik Yaumiddin ya. Di Maroko pendek, Malik Yaumiddin. Kenapa? Karena kita di sini membaca mushaf Quran Imam Hafiz, yang di Maroko membaca Quran Imam Waras. Hanya perbedaan panjang pendek, walaupun artinya sedikit berbeda. Malik penguasa, Malik raja. Dalam satu ayat tidak merubah makna, gitu ya. Itu hanya perbedaan cara baca. Mungkin kurang lebih sama dengan orang Sunda katanya. Benar nggak Pak Deden? Orang Sunda nggak bisa ngomong F. F. Hah? F pakai P. Oh pakai P tuh.
Ada yang jawab gini, oh enggak itu fitnah gitu. Bukan nonton TV, nonton TV gitu ya. Itu hanya cara baca atau lidah suku atau bangsa yang tidak bisa sama dengan bacaan orang lain. Contoh misalnya, kalau di Inggris orang membaca atau mengucapkan hari Jumat dengan sebutan apa? Friday, gitu ya. Tapi kalau di Australia apa? Friday. Sama-sama Jumat. Kalau kita belajar bahasa Inggris juga ada seperti itu ya. Ada kata color, C-O-L-O-R. Tapi ada juga C-O-L-O-U-R. Yang salah yang mana? Nggak ada, dua-duanya betul. Ya, kurang lebih seperti itu. Itu yang disebut dengan perbedaan cara baca atau variasi bacaan. Di Islam disebut dengan istilah qiraat sabah. Ya, jadi variasinya hanya variasi bacaan. Tapi kalau ini nanti saya jelaskan. Di sini banyak variasi teks gitu ya. Oke, ini tadi udah kitabnya Yahudi, sudah menjadi kitabnya orang Kristen. Kita juga sudah bahas sedikit tentang Mushaf Quran. Sekarang kalau kita di Islam, kita tahu bahwa di dalam Quran semua ayat-ayat itu mutawatir sifatnya. Diketahui banyak orang gitu ya. Jadi tidak mungkin ada bilang, ini kayaknya ayat nggak pernah ada, nggak ada begitu kalau di Quran ya. Tapi kalau di sini, karena ini diturunkan dalam tradisi tulisan, maka banyak terjadi varian teks. Ya, kurang lebih yang perjanjian baru aja, itu kurang lebih mungkin bisa sampai, ada yang bilang 5.800 salinan. Tapi dari 5.800 salinan itu, tidak ada dua yang identik gitu. Ya, jadi semua salinan pasti ada perbedaannya. Nah, sekarang ketika kita membicarakan Kristen, apa jadi perbedaannya Yahudi dan Kristen ya? Walaupun di sini ada kitab-kitabnya orang Yahudi yang diambil, tetapi kita akhirnya bisa membedakan dengan cara seperti ini. Nah, yang di Yahudi ini setelah dijadikan satu dengan punya Kristen, konsep ketuhanannya mungkin tidak berubah. Konsep ketuhanannya ya. Konsep ketuhanan dalam kitab Yahudi itu boleh dikatakan tauhid, sama dengan Islam. Konsep ketuhanannya ya. Ini saya nggak bicara konsep penabian nih. Mereka tidak menerima Nabi Muhammad SAW, itu lain cerita, dan itu yang membuat mereka kita sebut kafir. Tetapi konsep ketuhanannya tetap tauhid. Karena apa? Karena dalam kitab-kitab ini disebutkan bahwa Hasem Elohenu, Hasem Ehad. Apa itu? Itu bahasa Ibrani yang menyebut bahwa Hasem itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi kata apa? Allah. Allah Tuhan kita, Allah itu Esa. Mirip nggak Pak dengan Qul huwallahu ahad? Mirip nggak? Mirip. Di Qul huwallahu ahad ada kata ahad. Kalau yang tadi ehad dalam bahasa Ibrani-nya, ya ehad dan ahad itu artinya sama. Kemudian ada lagi, itu tadi yang kalau yang ehad itu di Ulangan pasal 6 ayat 4. Nanti ada lagi sebutkan di Keluaran pasal 9 ayat 14. Dikatakan tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Hasem di bumi. Hasem itu kata ganti untuk menyebut Tuhan yang Maha Esa ya. Mereka tidak boleh menyebut nama Tuhan mereka karena itu dianggap sangat suci, sehingga mereka ganti dengan sebutan Adonai atau Hasem. Adonai itu kalau bahasa Arabnya kira-kira Rob ya. Hasem itu kalau bahasa Arabnya kira-kira apa ya? Ismu gitu, kira-kira nama itu gitu ya. Jadi ada kalimat tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan dia di bumi. Mirip nggak dengan walam yakullahu kufuwan ahad? Ada lagi di Bilangan 23:19. Hasem bukan manusia, Hasem bukan anak manusia. Mirip nggak dengan lam yalid walam yulad? Ya, ada kemiripan. Di 2 Samuel 7:22 disebutkan Hasem itu besar. Di 1 Raja-Raja 8:27 disebutkan langit yang mengatasi segala langit tidak dapat memuat Hasem. Langit yang mengatasi segala langit. Berarti kan lebih dari satu langitnya.
Berarti mereka juga tahu bahwa langit itu banyak gitu ya. Di Islam kita juga mengenal 7 langit, itu kan. Nanti disebutkan lagi di Ayub 37:16. Hasem itu maha tahu. Sebutkan lagi Maliaki 3 ayat 6. Hasem itu tidak berubah. Nah, ketika masuk ke dalam perjanjian baru ya, dari kalangan Kristen, Tuhan yang disebut Maha Esa itu ditafsirkan oleh Kristen di kitabnya mereka bahwa Tuhan itu firman-Nya menjadi Yesus. Ada kalangan mereka yang mencoba menyamakan gitu ya, Kristen dan Islam. Mereka bilang apa? Jadi kalau Kristen itu firman itu menjadi Yesus. Kalau di Islam firman itu menjadi Quran gitu. Pernah dengar gitu, Pak? Orang itu mencoba apa ya dibilangnya? Kalau dalam istilah catur tuh cari remis gitu. Ya. Kalau mereka disebut firman jadi manusia Yesus, kalau mereka sebut Quran itu firman yang menjadi mushaf atau menjadi buku gitu kan. Kita jawabnya mudah. Kita tidak menyembah bukunya, yang kita sembah itu yang berfirman gitu. Ya kan? Nah, sekarang ketika konsep ketuhanannya Yahudi masuk ke dalam Kristen, di perjanjian barunya itu disebutkan firman jadi Yesus. Dan ternyata ada ajaran di dalam kitabnya orang Kristen bahwa kalau mau selamat harus mengaku Yesus Tuhan. Gitu. Ya, ada ayatnya di sini, Roma pasal 10 ayat 9. Cuman kita yang mempelajari ini harus jeli nih. Roma 10 ayat 9 itu tulisan siapa atau perkataan siapa? Ya. Kalau yang menceritakan tentang Yesus itu cuma 4 surat. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi kalau sudah mulai Roma, Galatia, 1-2 Korintus, Tesalonika, Timotius, Filipi, Efesus dan sebagainya, itu tulisan orang yang tadi saya sebut namanya Paulus. Jadi ada 2 ajaran yang berbeda di dalam perjanjian barunya orang Kristen. Kalau Yesus mengatakan, diceritakan begini, bahwa jangan kamu menyangka aku datang untuk membatalkan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk membatalkan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Matius 5:17 diteruskan dengan 18. Selama langit dan bumi belum lenyap, 1 titik dari hukum Taurat pun tidak akan dihilangkan. Sama dengan ajaran yang di kitabnya orang Yahudi, bahwa Taurat itu menurut mereka kekal gitu ya. Tetapi Paulus mengajarkan bahwa Yesus yang sudah mati sebagai manusia itu sudah membatalkan hukum Taurat. Gitu. Jadi menurut Paulus, hukum Taurat itu tidak berlaku bagi orang non-Yahudi. Jadi tidak perlu sunat, makanan apa aja halal, itu dipakai supaya mereka masih bisa makan babi gitu. Ya. Belum lagi yang lain, semua aturan dalam hukum Taurat tidak perlu diikuti oleh orang yang di luar Yahudi. Itu adalah ajaran Paulus, bukan ajaran Yesus. Yesus bilang, selama langit dan bumi belum lenyap, 1 iota dari hukum Taurat tidak akan dihilangkan. Berarti kalau menurut Yesus di dalam kitab ini, hukum Taurat itu nanti lenyapnya kalau kiamat. Tapi kata Paulus, Yesus yang sudah mati disalib jadi manusia itu sudah membatalkan hukum Taurat, gitu ya. Itu yang membedakan ajaran Yesus dan Paulus. Orang Kristen menerima perbedaan itu sebagai apa? Sebagai kesamaan. Karena mereka tahu bahwa orang non-Yahudi itu memang juga tidak harus hidup di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat diturunkan hanya untuk bangsa Israel gitu. Tapi orang Kristennya menyembah Yesus sebagai Tuhan. Nah, bagaimana proses evolusinya ya, evolusi konsep ketuhanan dalam Kristen dari mulai abad pertama, kedua, ketiga sampai akhirnya di abad keempat mereka mengangkat Yesus sebagai Tuhan di sebuah konsili. Konsili itu dalam bahasa Arab itu muktamar gitu ya. Di dalam sebuah konsili Nisea tahun 325 Masehi, Yesus dianggap punya hakikat yang sama dengan Tuhan.
yang Maha Esa. Barulah pada saat itu Yesus dianggap atau disembah sebagai Tuhan. Sudah ada Trinitas belum? Belum. Baru Duinitas, kan baru Tuhan dan Yesus. Yesus satu hakikat dengan Bapa. Trinitasnya ditetapkan di sebuah konsili tahun 381 Masehi. Roh Kudus juga punya hakikat yang sama dengan Bapa. Jadi lengkap Trinitasnya. Ya. Paulus sendiri sebenarnya juga belum mengajarkan Trinitas. Karena Paulus mengajarkan kepala dari istri itu adalah suami, kepala suami adalah Yesus, kepala Yesus adalah Bapa. Dan Paulus juga mengajarkan bahwa menurut dia hanya ada satu theos ya. Theos itu dalam bahasa dalam bahasa Inggrisnya itu God dengan huruf G besar, atau kita sebut Tuhan dengan huruf T besar. Tetapi mereka menerjemahkan dalam ini, kata theos itu diterjemahkan menjadi kata Allah, ya, tulisannya ALLAH. Saya bacanya Allah di sini karena di sini tidak ada tasdidnya, Pak. Ya, menurut Paulus hanya ada satu Allah saja, yaitu Paulus, dan hanya ada satu Tuhan saja. Tuhan ini sebenarnya berasal dari kata kurios. Kurios itu kalau bahasa Jawanya apa ya? Gusti gitu. Ya, Gusti itu kan kalau kita ngomong kepada manusia, ya berarti untuk manusia. Kalau kita sebut Gusti Allah, berarti itu adalah sebutan untuk Tuhan. Tapi setiap kata kurios yang ada di sini, yang ditujukan kepada Yesus, oleh LAI diterjemahkan menjadi Tuhan. Tapi kalau terjemahan yang lain, yang lebih tua, diterjemahkan menjadi Tuan. Gitu. Ya. Nah, jadi konsep ketuhanannya berubah, ya, dari kitabnya orang Yahudi menjadi kitabnya orang Kristen. Konsep ketuhanannya antara Perjanjian Lama dan Paulus berbeda. Tapi dengan Yesus Perjanjian Lama sama. Yesus ditanya oleh yang disebut oleh ahli-ahli Taurat dan ahli-ahli Farisi. Yesus ditanya, hukum apa yang terutama? Yesus menjawabnya apa? Hukum yang terutama adalah apa? Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Ehad. Sama dengan yang disebut oleh yang diceritakan dalam Ulangan pasal 6 ayat 4. Yang dianggap sebagai perkataan Nabi Musa. Yesus yang ngajarin. Yesus ketika ditanya, siapa yang terbesar di dalam kerajaan surga? Oleh murid-muridnya, Yesus menjawabnya apa? Kalau kamu tidak bertobat, kamu tidak masuk kerajaan surga. Matius 18 ayat 3. Sama dengan ajaran di dalam kitabnya orang Yahudi, bahwa kalau mau masuk surga harus bertobat. Yeskiel 18 ayat 20-21, Ulangan pasal 24 ayat 16, semuanya mengajarkan bertobat. Yesaya pasal 1 ayat 16 sampai 18, sama, semua ajaran untuk masuk surga bertobat. Di Islam bagaimana untuk masuk surga? Bertobat juga. Quran surat Ali Imran ayat 132 sampai 136. Indah sekali itu. Manusia hanya perlu mencari ampunan Allah dan mengerjakan amal soleh dan taat kepada Allah, taat kepada Rasul, disediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yang bersedekah atau berinfak di waktu yang lapang dan waktu yang sempit. Semuanya akan mendapat balasan surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Ya, Masya Allah, itu janji daripada Allah SWT. Kurang lebih sama sebenarnya konsepnya. Di sini juga konsepnya mau masuk surga, tobat, beriman. Yesus yang di kitabnya Kristen juga mengajarkan hal yang sama. Tetapi ketika membaca ajarannya Paulus, nah ini sudah beda. Paulus mengatakan, kalau mulutmu mengaku Yesus sebagai Tuhan yang sudah dibangkitkan dari antara orang mati, baru kamu selamat. Itu ajaran Paulus. Berarti ada perbedaan nih, ajaran Yesus dan ajaran Paulus, gitu ya. Ketika Yesus juga bilang, tadi yang Yesus sebagai mati sebagai manusia itu di Efesus pasal 2 ayat 15, ya. Kalau yang Roma 10 ayat 9 itu yang mengajarkan bahwa untuk selamat harus mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa begitu? Karena Paulus memandang bahwa dosanya satu orang, yaitu siapa? Istrinya Adam, yaitu Hawa,
itu sudah menjalar kepada setiap keturunan Adam. Jadi disebut dengan dosa waris gitu. Dosa warisan gitu, ya. Warisan kok dosa, warisan sama tanah gitu ya Pak ya. Ini warisan dosa. Jadi menurut ajaran Paulus, setiap bayi yang lahir sudah bawa dosa warisan. Karena sudah bawa dosa warisan, makanya tidak bisa disatukan kembali dengan Tuhan. Makanya Tuhan itu harus turun ke bumi untuk apa? Untuk mati di atas kayu salib, untuk menebus dosa manusia. Itu ajaran Paulus. Ya. Sedangkan di sini Hasem itu, Tuhan Yang Maha Esa itu jijik dengan kelakuan manusia yang mempersembahkan anak-anaknya untuk dewa. Jadi di dalam kitab Yahudi tidak boleh mempersembahkan manusia. Yang boleh dipersembahkan hanya hewan gitu ya. Orang Yahudi kalau punya dosa, tapi dosanya dosa yang tidak disengaja, mereka harus mengorbankan hewan gitu. Kalau yang punya duit boleh sapi atau lembu. Duitnya kurang nggak sampai, boleh dengan kambing atau domba. Duitnya kurang lagi, bisa ditukar dengan sepasang burung tekukur. Nggak punya duit juga, bisa diganti dengan 1/10 eva tepung. Di sini aturannya. Bukan mengorbankan manusia gitu, ya. Hasemnya jijik dengan perbuatan manusia yang mengorbankan manusia. Tiba-tiba di perjanjian barunya Paulus mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang mengambil rupa menjadi manusia, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Kan jadi timbul pertanyaan, kalau ini jadi satu kitab, berarti Tuhan yang dari sini ini pelin-pelan atau bagaimana gitu? Tadinya jijik dengan pengorbanan manusia, kok tiba-tiba mengorbankan anaknya sendiri di perjanjian baru? Gitu ya. Inilah kejanggalan yang ada di dalam kitabnya Kristen yang mengadopsi kitabnya Yahudi, sehingga banyak terjadi kontradiksi ya. Di dalam kitabnya Yahudi sendiri sudah ada kontradiksi, tetapi konsep ketuhanan dan konsep keselamatannya masih tauhid dan keselamatannya bertobat, tapi masih ada kontradiksinya dan ada kesalahan-kesalahan ilmiah. Tapi ketika digabungkan kembali dengan kitab Kristen, antara perjanjian lama dan perjanjian baru, konsep ketuhanan dan konsep keselamatannya kontradiksi. Belum lagi cerita dan kronologinya juga banyak kontradiksi. Jadi bisa dikatakan dari orang-orang ya yang memang mempelajari kitab ini, kita masih bisa menyebutkan bahwa di dalam kitabnya Kristen dan kitabnya orang Yahudi ini masih ada kebenaran, tapi bercampur dengan kebatilan. Itu ya. Itulah makanya Nabi Muhammad SAW melarang sahabat-sahabatnya untuk apa? Untuk menerima 100% gulungan-gulungan Taurat yang pada waktu itu ada, dan juga tidak boleh menolak semuanya. Jadi tidak boleh menerima 100%, tidak boleh menolak 100%. Kenapa? Karena bisa jadi di dalamnya masih ada kebenaran ya. Tapi karena bercampur dengan kebatilan, pesan Nabi Muhammad SAW kepada sahabat-sahabatnya adalah apa? Kita hanya berpegang kepada Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran, di dalam Quran sudah membenarkan bahwa Allah SWT sudah menurunkan kitab-kitab Taurat, Zabur, Injil kepada Bani Israel, tetapi bukan yang ini dan ini. Ya, yang disebut dengan kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, itu artinya adalah wahyu-wahyu. Wahyu-wahyu yang diturunkan Allah SWT melalui Nabi dan Rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Setuju Pak? Setuju ya? Wahyu ya. Kalau wahyu itu gimana bentuknya? Masuk langsung ke dalam kolbu ya, kolbu Nabi. Nabi memberitahukan kepada umatnya, itulah yang disebut dengan wahyu yang disampaikan menjadi apa? Menjadi kitab. Kitab itu artinya apa? Bisa wahyu yang ditulis, bisa hukum, ketetapan, perintah, aturan untuk sebuah kaum tertentu. Jadi tidak harus berbentuk buku begini, gitu, ya, yang disebut dengan kitab. Kalau seorang bayi sudah bicara, kemudian dia mengatakan dia diberikan kitab Injil, apakah itu artinya buku yang jatuh dari langit? Tidak, gitu ya. Maksudnya itu adalah Nabi Isa AS diberikan wahyu yang isi wahyu itu adalah hukum, ketetapan, perintah untuk Bani Israel
maka hukum itu disebut dengan kitab. Ya, itu arti kitab ya dalam bahasa Arab, tidak harus berbentuk buku seperti ini. Jadi kitabnya orang Yahudi ini dan kitabnya orang Kristen ini bukan kitab Taurat dan kitab Injil yang dimaksud oleh Quran. Yang paling jauh yang boleh kita imani yang mana? Ketika di Quran diceritakan Nabi Musa alaihissalam memahat perintah Allah SWT di atas 2 loh batu, betul kan? Ketika Nabi Musa membawa batu itu turun ke Bani Israel, malah Bani Israel menyembah patung sapi berhala, kemudian 2 loh batu itu dihancurkan. 2 loh batu itu bisa disebut sebagai kitab Taurat, tetapi kan sudah tidak ada ya. Jadi Bapak Ibu pernah nggak membaca di dalam Quran atau di hadis Nabi Musa alaihissalam dan pengikut-pengikutnya menulis kitab Taurat? Pernah membaca? Pernah baca Pak? Tidak ada ya? Bapak Ibu pernah baca nggak Nabi Isa alaihissalam dan Hawariyun menulis kitab Injil gitu? Pernah baca? Ada Pak? Pernah baca? Tidak ada ya? Bapak Ibu pernah baca nggak di Quran ya? Khusus di Quran ada ayat yang berbunyi kira-kira kami yang menurunkan Taurat dan Injil dan kami pula yang menjaganya. Pernah baca Pak? Tidak ada? Tidak ada ya, alhamdulillah. Yang dijaga, yang dijanjikan dijaga Allah SWT cuman Quran. Berarti kalau Allah SWT tidak pernah menjanjikan untuk menjaga kitab Taurat dan kitab Injil, bagaimana kita yakin bahwa ini kitab Taurat dan kitab Injil yang dimaksud Quran? Gitu maksud saya ya. Dan juga di Quran kalau kita baca ayat-ayatnya, pertama Quran membenarkan bahwa Allah SWT pernah menurunkan kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil kepada Bani Israel. Maka itu Quran disebut sebagai apa? Mubayyin, membenarkan. Yang kedua, Quran juga disebut sebagai Al-Muhaimin, sebagai batu ujian, sebagai pengoreksi. Kenapa? Karena apa yang menjadi seperti ini yang sudah salah dikoreksi di dalam Quran. Ya. Kemudian terakhir Quran juga menjadi yang pertama tadi bukan mubayyin tapi musodik. Yang kedua al-muhaimin, yang ketiga baru mubayyin, menjelaskan apa yang salah di dalam kitab-kitab mereka. Yang disebut salah tadi contohnya apa kira-kira? Kira-kira contohnya. Ada tuduhannya, ini ada tuduhannya dari orang di luar Islam bahwa Al-Quran itu menjiplak kitab Kristen gitu, atau menjiplak kitab Yahudi. Jawabnya kira-kira gimana, Pak Deden? Kalau ada tuduhan seperti itu. Oh, saya yang jawab. Yang kita yang sudah membaca kitab mereka, kita yang sudah membaca kitab mereka, memang banyak nama nabi-nabi yang di dalam kitab mereka yang diceritakan ulang di dalam Quran. Banyak ya, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam ya, dan sebagainya. Tetapi, kalau Quran dituduh menjiplak karena nama-nama nabinya banyak yang sama dengan kitab mereka, kita tes dengan pertanyaan balik gitu ya. Bapak-bapak pernah baca, pernah dengar bahwa di Quran ada cerita Nabi Nuh alaihissalam mabuk anggur telanjang? Pernah Pak? Nggak ada. Bapak-bapak pernah baca di Quran Nabi Harun alaihissalam membuat patung sapi untuk disembah Bani Israel? Tidak ada. Di Quran siapa Pak yang membuat patung sapi? Samiri. Bapak-bapak, ibu-ibu pernah baca di Quran Nabi Lut alaihissalam menghamili 2 anak perempuannya? Belum pernah ya, Naudzubillah min dzalik ya. Bapak-bapak pernah baca di Quran Nabi Daud alaihissalam berzina dengan binor. Tahu binor Pak? Bini orang, mau tahu ya binor. Bapak Ibu pernah baca di Quran Nabi Sulaiman alaihissalam meninggalnya dalam keadaan musyrik? Pernah baca? Naudzubillah min dzalik ya. Masa Nabi musyrik kan nggak mungkin ya. Bapak Ibu pernah baca nggak Nabi Ayub alaihissalam ketika menjalani ujian, dia mengatakan Allah itu kejam gitu. Pernah baca? Nggak pernah ya. Ada 6 cerita yang tadi saya sebutkan di sini ada.
Di sini ada, cerita begitu ada. Belum lagi cerita incest dan sebagainya. Kalau di sini ada cerita begitu, di Quran tidak ada. Lah bagaimana ceritanya Quran menjeblak ini? Gitu maksudnya. Ya, di Quran mungkin diceritakan beberapa nabi pernah berbuat kesalahan, tetapi mereka bertaubat dan taubatnya diterima nggak sama Allah? Diterima semua, ya. Nah itu bedanya, kurang lebihnya begitu. Jadi kalau kita mempelajari kitab mereka dengan ilmu kristologi seperti ini, dan juga kita memperkuat Islamologi kita, otomatis ketika kita berhadapan atau berperang pemikiran dengan kalangan mereka, atau mungkin ada orang yang bertanya, kita menjelaskan bisa semuanya dengan data dan dokumen seperti ini, insya Allah ini juga bisa menjadi wasilah orang menjemput hidayah. Ya, banyak kejadian atau tamu yang datang ke tempat saya, ketika saya tunjukkan kitab seperti ini, ya, yang ini ya, dan saya suruh mereka baca sendiri, banyak dari kalangan mereka yang setelah baca ini terkesima, ada juga yang nangis, ada yang nangis bu, dibuka saya suruh baca, habis itu dia ditutup, dia nangis. Habis nangis saya tanya, Mbak kenapa nangis? Berarti saya selama ini dibohongin gereja ya? Bukan saya ngomong ya. Segitu. Setelah itu bersahadat, ada yang begitu. Dan banyak juga yang di tempat kami ya, yang sudah datang berdiskusi berjam-jam bersahadat, tapi karena mereka harus menghadapi keluarga mereka, banyak dari mereka yang belum berani videonya ditayangkan gitu. Puluhan, hampir 100 orang yang seperti itu ya. Nah saya ingin memperlihatkan kepada Bapak Ibu nih, karena sudah undang saya jadi harus saya perlihatkan nih ya. Ini adalah kitab sucinya kalangan Katolik. Di dalam kitab ini sudah jelas-jelas ditulis apa nih? Kebaca nggak Pak? Tidak untuk diperdagangkan. Berarti buat siapa nih? Ini buat calon pastor. Ya, buat calon pastor. Di dalam kitab ini ada ayatnya, ada catatan kakinya. Nah, ini contoh. Ini ayat, ini catatan kaki. Ya. Ini ayat, ini catatan kaki. Catatan kaki ini bisa berupa tafsir, gitulah. Nah, di seluruh kitab mereka, baik kalangan Katolik ataupun Protestan, yang dianggap sebagai satu-satunya ayat yang mengajarkan konsep tentang Trinitas. Paham Trinitas, Bu? Tahu ya? Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan gitu. Paham nggak Bu? Paham bener? Curiga nih saya kalau Ibu paham nih. Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Paham nggak Mas? Alhamdulillah nggak paham. Kalau bilang paham curiga ya. Yang dianggap sebagai ayat yang mengajarkan konsep seperti tadi di dalam kitab ini cuma ada 1 ayat. Ya. Boleh nggak saya minta tolong ada yang bacain nih? Tapi jangan saya yang bacain, kalau saya yang bacain nanti kirain saya ngarang nih. Pak Deden mau baca? Ada yang mau baca Pak? Silakan. Tenang Pak, baca ini nggak usah pakai bismillah Pak. Ada yang mau baca? Yang anak muda nih, anak muda. Nah silakan. Sini Pak. Nah di sini. Ini ada ayat di dalam surat 1 Yohanes pasal 5 ayat ke 7 dan 8. 7 dan 8 ya, yang aku garis merah nih. Tolong pakai mic. Udah ya, bacanya dari sini. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah 1. Nah, Bapa, Firman, Roh Kudus, dan ketiganya 1. Ini konsep Trinitas yang tadi saya bilang ya. Terus dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Di bawahnya ada catatan kaki yang saya garis merah nih Mas. Ya, ayat 7 sampai 8, kalimat di dalam surga sampai di bumi. Bagian ayat ini apa? Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Nah, Vulgata itu Bible dalam bahasa Latin di abad keempat yang disusun oleh Santo Jerome. Terus?
Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam. Bener, disisipkan. Ya, Nah, disisipkan bahasa Sundanya apa Pak Dede? Diselipin gitu ya. Terus disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Tolong diulang Pak, Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Nah, udah tidak asli pasti lagi. Makasih Mas ya. Saya sering nanya Pak, ya, saya sering nanya kepada orang-orang datang ke tempat saya suruh baca ini, tidak asli itu kata lainnya apa? Nah, ibu yang bilang ya, bukan saya. Ini yang dulu membuat saya patah hati Bu, jadi ya, ketika ada keterangan seperti ini, bagaimana katanya kitab suci, tapi kok ada ayat yang pasti tidak asli. Bisa nggak disebut kitab suci kalau begitu? Dan yang seperti itu tadi bukan cuma satu, banyak Pak, ternyata belasan yang ada di sini. Ada catatan begitu. Ayat ini tidak asli, ayat ini pinjaman, ayat ini tambahan, ayat ini sisipan. Pinjaman gitu, pinjam tapi nggak dibalik-balikin gitu Bu. Ya, jadi akhirnya saya waktu itu ya menganggap bahwa ini sudah tidak bisa disebut kitab suci lagi. Masih ada kebenaran ketika saya sudah mulai belajar Quran, karena masih ada yang sama tadi yang saya ceritakan, ya. Tetapi ada ayat-ayat sisipan. Sisipannya dari mana? Pemikiran agama. Tadi kan disebutkan aslinya sebuah catatan di pinggir halaman kan, kemudian disisipkan. Artinya tadinya pemikiran agama menjadi agama. Gitu. Ya, ini saya bicara begini bukan tujuannya untuk mengolok-olok saudara-saudara kita yang Kristen, bukan. Keluarga besar saya juga masih Kristen. Saya hanya memperlihatkan bukti-bukti yang saya punya, yang saya pakai ketika saya berdiskusi dengan pendeta gitu misalnya. Ya, maksud kita membahas ini adalah supaya tadi seperti di awal saya sebutkan, tujuannya adalah untuk menguatkan iman dan akidah kita sebagai umat Islam, ya, dari upaya-upaya apa? Pendangkalan akidah dan pemurtatan. Nah, ketika tadi saya juga bercerita tentang Quran sudah punya standing position yang sangat kuat gitu, ya. Tidak mungkin bisa tergoyahkan oleh kitab-kitab yang tadi ini, tidak mungkin. Disebut jiplak lah segala macam, itu sudah jelas tidak mungkin jiplak, karena kita tahu bahwa ayat-ayat yang di dalam Quran itu semuanya tersusun dengan kodifikasi yang sangat ketat, dengan istilahnya standar yang sangat tinggi, gitu ya. Jadi bahkan bahasa Arab di Quran sama nggak Pak dengan bahasa Arab sehari-hari Pak? Beda. Bahasa Arab di Quran sama nggak dengan bahasa Arab hadis Pak? Beda juga. Ya. Jadi ketika Quran ayat-ayat diturunkan, yang ahli syair pada zaman itu aja nggak percaya kalau itu karangan Nabi Muhammad SAW. Mereka aja bilang nih nggak mungkin karangan manusia, gitu. Apalagi di dalam Quran banyak ayat-ayat yang membahas tentang sains, ilmu pengetahuan, dan ternyata sudah dikonfirmasi oleh sains zaman sekarang. Itu juga yang membuat saya tidak bisa menolak Quran, gitu. Karena tidak mungkin karangan seorang nabi yang ummi, katanya. Dari mana gitu? Saya dulu mencoba mencari gini Pak, kalau misalnya di dalam Quran ada ayat yang menyatakan tentang sains, ya, saya pengen tahu ada nggak ilmuwan pada zaman itu yang mengatakan hal yang sama dengan yang disebut dalam Quran. Ternyata tidak ada, tidak ada, ya. Tapi pada zaman sekarang ilmuwan-ilmuwan bahkan profesor-profesor mengakui, ada yang mengakui bahwa Quran itu pasti bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena profesor itu tahu untuk mengatakan seperti itu butuh alat. Alatnya apa? Bisa mikroskop, bisa teleskop, bisa alat selam, bisa alat sonar, dan sebagainya. Ya. Bagaimana mungkin di abad ke-7 belum ada alat-alat seperti itu, tapi bisa menyebutkan ayat-ayat yang ternyata benar menurut sains zaman sekarang. Gitu. Ya, banyak sekali, kira-kira ada 1000 ayat yang begitu.
dan itu sudah terkonfirmasi oleh sains sampai sekarang. Jadi akhirnya saya tidak bisa menolak, saya tidak bisa membantah bahwa Quran pasti bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Ya, ini sampai jam berapa Pak? Saya Pak? Jam berapa? Jam 9. Kita lanjutkan dengan tanya jawab ya mungkin ya. Nah, tanya jawab ya. Katanya ibu-ibu sudah nggak sabar mau tanya katanya. Baik, silakan ibu-ibu yang mau tanya. Ibu-ibu diberi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya pernah menyaksikan orang yang lagi diskusi orang Kristen dengan orang Islam, dan pihak yang Kristen itu yang mendalami sejarah seperti yang tadi Ustadz sebutkan. Mereka salah satunya menanyakan Tuhannya Nabi Adam itu coba katanya sama nggak dengan Islam? Karena dalam sepengetahuan mereka di dalam sejarah kitab-kitab yang sebelum Masehi dan tidak ada kata Allah, adanya Pak Ustadz? Yahweh itu katanya. Nah, apakah sama tidak katanya Nabi Adam, Tuhannya Nabi Adam dengan Tuhan Islam katanya seperti itu. Baik. Jadi mohon penjelasannya gitu. Baik. Jadi saya cukup membingungkan juga. Baik. Ini masalah bahasa ya Bu ya. Jadi gini, orang Yahudi di dalam kitabnya mereka yang tadi saya tunjukkan itu, di dalam satu kitab itu, mereka mengenal Tuhan yang Maha Esa itu dengan 7 nama Bu, dalam bahasa Ibrani. Pertama apa? Eloh, Eloah, Elohim, El Shaddai, baru bukan Yahweh. Mereka menyebutnya ada 4 huruf Bu, ya dalam bahasa Ibrani itu Yod, He, Vav, He, ya. Kayak alif batanya gitulah, tulisannya YHVH. Mereka nggak bisa sebut kan karena itu kan huruf mati semua, nggak ada vokalnya. 4 huruf itu disebut dengan tetragrammaton, gitu ya. 4 huruf yang sangat suci, mereka tidak boleh sebut sembarangan. Mereka ganti dengan Adonai atau Hashem, gitu ya. Yang tadi saya sebut Hashem Eloheinu, Hashem Ehad. Yang ketujuh Zebaot. Nah, jadi ada 7 nama nih Bu. Dari 7 nama ini yang dianggap paling suci adalah yang YHWH tadi itu, ya. Terus itu dalam bahasa Ibrani. Kalau bahasa Aramaik Bu, bahasa Aramaik Allah itu apa? Alaha, bahasa Aramaiknya. Jadi kalau bahasa Ibrani ada Eloh, Eloah, Elohim, bahasa Aramaik Alaha. Bahasa Arabnya apa? Allah. Kalau Allah buat kita, kalau saya tanya Bapak Ibu nih, nama Tuhan kita siapa Bu? Allah kan? Jawabnya gampang ya. Tapi kalau di kitabnya orang Kristen yang tadi, kata Allah itu bukan nama Bu, bukan nama ya, sebutan, predikat gitu Bu. Seperti kata Tuhan gitu ya. Karena di kitab mereka yang terjemahan bahasa Indonesia ada ayat begini, jangan ada Allah lain di hadapanku gitu. Oke. Nah, menjawab pertanyaan Ibu, apakah Tuhannya Adam sama dengan Tuhannya di Islam gitu kan? Saya membuktikannya dari kata Subhanahu wa ta'ala, Ibu ya. Kata Subhanahu wa ta'ala itu kalau diterjemahkan menjadi ke bahasa Ibrani itu ada di kitabnya orang Yahudi Bu, ya. Maha Kudus, Maha Suci, Maha Tinggi gitu dalam bahasa Ibrani. Cuma saya lupa ininya dalam bahasa Ibraninya. Jadi buat orang Yahudi, Tuhan yang disembah oleh orang Islam itu sama dengan Tuhan yang orang Yahudi sembah Bu. Saya sudah pernah langsung konfirmasi dengan seorang rabi, namanya Rabi Tovia Singer. Rabi Tovia Singer ini lahirnya di Amerika, tapi sekarang dia tinggal di Palestina, di Israel. Ya. Dia sendiri berani ngomong, dan rabi-rabi yang lain itu berani ngomong, Tuhan yang disembah oleh orang Islam sama dengan Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi, yaitu Tuhannya Abraham, Ismail, Ishak, dan Yakub. Itu mereka yang ngomong. Ya. Tambahan lagi, seorang rabi namanya Rabi Saadia Gaon namanya. Ya. Rabi Saadia Gaon ini dia seorang Yahudi, tapi tinggalnya di Arab Bu. Ya. Dia menerjemahkan
yang Torah tadi itu 5 kitab Musa itu, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Rabi Sadia Gaon ini. Ketika nemu 4 huruf yang tadi Bu, ketika nemu 4 huruf yang Yod He Vav He tadi, sama Rabi Sadia Gaon diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi kata apa? Allah. Berarti buat orang Yahudi, Allah itu Tuhan yang sama disembah sama mereka, gitu ya. Kalau orang Kristen nyebutnya Yahweh. Yahweh itu yang menciptakan orang Kristen, Bu. Orang Yahudi suruh nyebut Yahweh gitu, mau nggak Bu? Nggak mau. Kata Yahweh diciptakan oleh seorang Kristen bernama Jean Brardus, ditulis dalam bukunya The Chronographia, diterbitkan di Paris tahun 1567. Sampai apal saya itu. Ya, jadi Yahweh itu ciptaan orang Kristen. Orang Yahudi tidak akan sebut Yahweh. Orang Yahudi menggantinya dengan Adonai atau Hashem gitu. Gitu Bu ya. Jadi intinya Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi dan Tuhan yang disembah oleh orang Islam itu menurut kalangan Yahudi itu sama. Ya. Tapi ketika ditanya, kalau Tuhannya orang Kristen sama nggak dengan Tuhannya orang Yahudi? Menurut rabi-rabi Yahudi beda. Kenapa beda? Karena Tuhannya orang Kristen itu dianggapnya sifatnya berbeda dengan sifat Tuhan yang orang Yahudi sembah. Bedanya di mana? Kalau orang Yahudi kan sebut bilang Tuhan bukan anak, Tuhan bukan anak manusia. Tapi kalau orang Kristen kan bilang Firman itu jadi manusia. Mereka punya 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ketiganya satu. Gitu. Buat orang Yahudi, kepercayaan seperti itu disebut sebagai Avodah Zarah. Avodah Zarah itu artinya apa? Penyembah asing. Karena di dalam kitabnya orang Yahudi tidak ada diajarkan begitu. Tidak ada Tuhan jadi manusia gitu. Ya. Avodah Zarah artinya juga penyembah berhala. Jadi kalau orang Yahudi nih Bu, pergi ke suatu tempat misalnya, mereka nggak menemukan sinagog itu musolanya mereka gitu ya. Mereka boleh masuk masjid untuk tefillah, sholat. Tapi kalau misalnya umat Islam 2 sof, dia akan di 1 sof belakang sendiri gitu, ya, yang kepalanya ngangguk-ngangguk gitu. Tapi mereka tidak boleh masuk ke dalam gereja. Nggak usah masuk gereja, kena bayangan genteng gerejanya aja nggak boleh, Bu. Yang ngomong orang Yahudi nih, bukan saya nih. Ya kena bayangan gentengnya aja nggak boleh. Bahkan kalau mereka lagi jalan di mall, melihat pohon Natal, nggak boleh ngelewatin pohon Natal itu, nggak boleh Bu. Lihat aja nggak boleh, najis kata mereka. Jadi mereka harus muter, nggak boleh lihat. Untuk melihat benda-benda seperti itu aja mereka katakan najis. Pak Ustadz, berarti yang dimaksud Yehu itu sama dengan Allah yang kita yakinin. Berarti Sama. bisa dijawabnya sama gitu ya Pak Sama. Ustadz ya? Sama. Soalnya mereka kesannya bahwa Islam itu salah menyembahnya Allah, soalnya Allah yang Tuhan itu yaitu Yehu itu katanya gitu. Bagaimana orang Islam mengakuin Allah sebagai Tuhan karena di sejarah sebelum Masehi 400 sebelum Masehi itu nggak ada kata Allah, ada Yehu itu katanya gitu. Kesannya seperti itu. Kalau berani orang Kristen yang ngomong begitu, dipertemukan orang Yahudi, orang Kristen sama Islam. Tanya Yahudi. Ya udah kamu jawab sama Tuhannya orang Islam dengan orang Yahudi. Tapi mereka kan bilang Tuhannya orang Kristen beda. Jadi kalau misalnya dibilang sama, tapi mereka Yehu itu yang grup itu, yang kelompok itu mempunyai ajaran yang berbeda atau apa ya kelompoknya? Kan Tuhannya sama ya. Tapi mereka ada ajaran yang berbeda kan? Gini Bu. Tuhannya sama, kita Tuhannya sama, tapi mereka ajarannya berbeda atau gimana tuh? Ajarannya maksudnya dalam hal apa? Konsep Karena dia ada ketuhanan. kitab-kitab tertentu yang mengarah ke Yehu itu. Kalau kita kan Al-Quran kan, mereka itu pada Tuhannya sama kan sebetulnya. Iya. Jadi kalau mau dibilang ajarannya sama, tadi saya ceritakan konsep ketuhanannya sama Bu, ya sama-sama tauhid. Konsep keselamatannya juga sama-sama bertobat, ya kan? Kita juga mengenal hadis sebaik-baiknya manusia yang berdosa adalah manusia yang bertobat, gitu kan? Itu konsep ketuhanan dan konsep keselamatan. Kesamaannya banyak Bu, ya. Mereka juga wudhu, mereka juga puasa, mereka juga sholat, mereka juga sujud dan sebagainya. Tapi perbedaannya juga banyak perbedaannya. Perbedaannya contoh apa? Contoh konsep Mesias, ya Bu ya. Mesias Ibu tahu? Al-Masih tahu Bu? Nah, Al-Masih, Isa Al-Masih itu artinya Mesias Bu, dalam bahasa Ibraninya. Tapi konsepnya berbeda. Nah ini ya,
kalau kita mengenal Nabi Isa alaihissalam dengan sebutan Isa Al-Masih, Al-Masih di situ artinya Nabi Isa alaihissalam diberikan kekuatan, bisa melakukan mukjizat, menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang buta, lepra, bahkan membangkitkan orang mati dengan cara mengusap. Jadi Al-Masih itu sebetulnya usapan gitu, mengusap Bu ya. Tapi kalau orang Yahudi, Mesias itu dia punya konsep bahwa Mesias itu harus raja bangsa Israel. Itu bedanya di situ. Orang Kristen mengklaim bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan di kitabnya orang Yahudi, ya. Tapi orang Yahudi bilang Yesus itu bukan Mesias yang dijanjikan dalam kitab Yahudi. Kenapa? Karena dalam kitabnya orang Yahudi ada standar untuk yang disebut Mesias itu apa? Pertama, dia harus benar-benar manusia, bukan Tuhan jadi manusia, gitu. Kata orang Yahudi kan. Mesias itu harus keturunan Raja Daud melalui anaknya Salomo, atau kita kenal Nabi Sulaiman alaihissalam. Di Kristen, di kitab Kristen, Yesus diceritakan keturunan Daud, tapi melalui Yusuf. Yusuf itu ayah tirinya gitu. Kalau di Yahudi, kalau mau dianggap sebagai orang Yahudi, dilihat dari darah ibunya. Tapi kalau mau ditentukan dia suku apa, harus dilihat dari darah ayahnya. Ada Bu di dalam surat Bilangan ayat ke-8, Bilangan 1 ayat 18. Jadi Yesus tidak bisa disebut keturunan Daud melalui Salomo karena Yesus bukan anak kandung Yusuf gitu. Ya Bu ya. Berikutnya di dalam kitabnya Yahudi juga dikatakan Mesias yang akan datang itu nanti dia datang ketika di bumi sudah tidak ada perang. Dia akan datang ketika seluruh manusia sudah kenal Hashem, sudah tahu Hashem gitu. Dan Mesias yang akan datang itu namanya Daud. Yang udah jelas menurut kitabnya Yahudi, Mesias yang akan datang itu namanya Daud gitu. Tapi Kristen klaim Mesias yang akan datang itu namanya Yesus. Sedangkan Yesus lahir pada kira-kira dekat dengan tahun 1 Masehi itu kan masih ada perang. Sampai sekarang juga masih ada perang. Dia bukan anak bukan keturunan Raja Daud secara biologis gitu. Jadi buat Yahudi ya tidak masuk hitungan gitu Bu. Itu perbedaannya antara kita dan Islam, Kristen dan Yahudi. Konsep Mesiasnya memang berbeda tiga-tiganya, ya. Tapi syariatnya mirip, banyaknya mirip gitu Bu. Yang disebut dalam kitabnya orang Yahudi tentang Taurat mereka, di Quran juga banyak. Kalau di dalam kitab mereka ada 10 perintah Allah, di dalam kita ada 100 perintah Allah gitu. Di Quran itu maksud saya. Ya Bu ya. Semoga menjawab pertanyaan. Silakan yang lain. Ya, saya kira yang lain. Ibu sudah? Betty. Satu lagi Pak. Oh iya, boleh silakan Bu dulu ya. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Mengenai kitab tadi yang tebal, yang warna merah, itu kan di dalamnya tertulis ada ayat yang dipalsukan. Kemudian katanya kitab itu hanya diperuntukkan bagi mereka yang akan menjadi pendeta. Nah, kenapa jemaahnya sendiri tidak disuruh membaca? Nggak boleh Bu. Kalau jemaatnya baca bubar nanti gerejanya. Nah, makanya dan si calon pendeta itu sudah tahu bahwa itu ada dipalsukan. Kenapa tidak disampaikan kepada umatnya? Nanti kalau disampaikan Makasih. bubar gimana Bu? Berarti pendeta itu bohong. Kita jangan menuduh sembarangan ya. Iya. Tertulisnya seperti itu Iya. ya. Mereka mau memahami bahwa itu tidak mempengaruhi iman mereka, itu hak-hak mereka. Jadi kalau saya udah melihat begitu, saya bilang ini pasti bukan kitab suci. Tapi kalau saudara kita yang Kristen masih mau menganggap itu kitab suci, itu hak mereka. Gitu Bu, ya. Iya, makasih Ustaz. Baik, saya kira cukup ibu-ibu yang sekarang bapak-bapak. Izin bertanya, Ko Dondi. Siap. Kalau untuk kitab yang disebutkan dalam Al-Quran seperti Taurat, Zabur, Injil itu yang masih asli otentik itu apakah saat ini masih ada, atau kalau nggak ada tuh kenapa bisa nggak ada? Sama yang kedua paling ini sih, kenapa di dalam Kristen kok masih ada perbedaan konsep ketuhanan? Ada yang menganggap Trinitas, ada juga yang menganggap Tuhan tuh yang utamanya Yesus gitu. Ya, nah ini saya jelaskan sedikit.
Eh, apa tadi yang pertama? Bahwa apa tadi? Kitab-kitabnya yang asli mana gitu kan? Tadi saya sempat menjelaskan bahwa yang disebut dengan kitab Taurat, Zabur, Injil itu adalah wahyu. Wahyu itu ada kitabnya nggak? Ada bukunya nggak? Wahyu itu masuk ke dalam kolbu Nabi. Ya, Nabi menyampaikan kepada umatnya, itu disebut dengan kitab gitu. Aturan, ya, ketetapan, perintah gitu. Wahyunya itu ya masuk ada di dalam kolbunya Nabi. Ketika nabinya sudah wafat atau sudah diangkat, kemana wahyunya? Ya bersama dengan nabinya gitu, dalam kolbunya gitu. Nah, tadi kan saya tanya, pernah nggak baca Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya nulis kitab Taurat? Nggak pernah kan? Di hadis juga nggak ada ya Pak ya? Nabi Isa alaihissalam juga dan Hawariun tidak pernah diceritakan menulis kitab Injil. Itu maksudnya. Dan kita tidak pernah membaca Allah SWT yang menurunkan kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Allah SWT pula yang akan menjaganya. Kan nggak pernah juga. Nggak ada juga ayat itu. Ya. Yang kedua tadi apa? Konsep ketuhanan di Kristen kok Ada banyak ya. Nah, secara umum di dalam Kristen ada 3 kelompok atau aliran. Yang pertama disebut kelompok Trinitarian, ya, yang mempercayai Tuhan 3 pribadi tapi 1 hakikat. Yang tadi saya bilang ya, Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, tapi bukan 3 Tuhan tapi 1 Tuhan. Bapa Maha Kuasa, Yesus Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa, tapi bukan 3 Maha Kuasa tapi 1 Maha Kuasa. Trinitarian. Nanti yang kedua ada kelompok Unitarian. Unitarian ini Tuhan itu Maha Esa, menurunkan anaknya, Yesus. Yesusnya bukan Tuhan buat Unitarian ini. Tapi buat Unitarian, Yesus itu tetap anak Allah tulisannya. Ya. Dan tetap turun ke bumi untuk menembus dosa manusia dengan cara mati di atas kayu salib. Yang Unitarian. Ada lagi kelompok Oneness namanya. Oneness ini yang mengatakan Tuhan yang Maha Esa itu adalah Yesus, putra Maryam. Ya, jadi yang kelompok Oneness ini dibantah oleh Quran surat Al-Maidah ayat ke-72, ya. Telah kafirlah orang yang mengatakan Allah adalah Isa putra Maryam. Yang Trinitarian dibantah di ayat selanjutnya ayat 73. Sungguh telah kafir yang mengatakan Allah SWT adalah salah satu dari 3. Ya. Tapi nah Quran itu canggih. Di Quran surat yang sama, Quran surat Al-Maidah ayat ke-116, di situ kan insya Allah ada dialog nih antara Allah SWT bertanya kepada Nabi Isa, apakah kamu pernah menjadikan dirimu selain aku dan ibumu? Ibunya siapa? Maryam kan? Menjadi sesembahan mereka. Kan Nabi Isa alaihissalam menjawab tidak mungkin kan? Orang Kristen bertanya kepada orang Islam, di Quran kamu ada ayat Allah SWT Isa putra Maryam dan Maryam sebagai sesembahan. Ini bukan Trinitas yang kami pakai gitu, kata orang Kristen. Berarti Quran nggak paham Trinitas. Gimana jawabnya? Quran kamu nggak paham Trinitas. Kalau begitu Trinitas itu Bapa, Yesus, Roh Kudus, bukan Bapa, Yesus dan Maria. Gimana jawabnya? Ini juga penting kalau kita nggak tahu Islamologi nih. Ternyata di abad 4 ya, kira-kira tahun 350 timbul sebuah sekte Kristen yang menyembah Maria sebagai Tuhan. Bunda Maria. Jadi mereka menyembahnya Bapa, Yesus dan Maria. Timbulnya malah di Arab. Di Arab loh timbulnya loh. Kelompoknya namanya apa? Koliridianisme. Nanti di daerah lain ada juga yang menyembah Maria, kelompoknya disebut Mariamites. Ya, kelompok orang-orang yang menyembah Maria. Berarti Quran salah nggak? Enggak. Cuman sekarang kelompok itu sudah nggak ada, atau mungkin berubah bentuk lah gitu. Ya, ada yang bilang kelompok feminisme itu sebenarnya juga membawa arah-arah situ. Jadi dulu mungkin pernah dengar nggak di Ka'bah katanya ada gambar Maria gitu, Maryam gitu. Pernah dengar? Pernah rame kan waktu itu kan ya? Pernah dibahas sama Ustadz Adida itu. Bisa jadi itu adalah peninggalan kelompok Kristen yang disebut tadi apa? Koliridianisme. Gitu. Ya, jadi Quran bukan yang nggak ngerti konsep ketuhanan Kristen, yang Oneness dibantah, yang Trinitas dibantah, yang Koliridianisme juga dibantah, gitu ya. Yang lain? Ya.
Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Tolong panggilnya Ko Dondi aja, jangan Pak Ustadz. Oh ya Pak, selamat ya Pak Dondi. Nggak nyaman kalau dipanggil. Mungkin ini kaitannya dengan kita dengan umat Islam. Itu seperti di Al-Fatihah kan secara definitif dikatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu apakah betul bahwa itu definitif untuk Kristen sebagai waladdallin? Yahudi dan Kristen. Ya. Kan ada hadisnya Pak. Rasulullah ditanya begitu. Kan Nabi menjawabnya gimana? Siapa lagi? Oh udah cuma begitu doang. Kalau udah siapa lagi? Ya pasti mereka. Yahudi dan Kristen Pak. Gitu. Yang kedua tentang pembentukan negara Israel. Mereka katanya ada alasan teologis itu mempersiapkan Mesia gitu. Apakah begitu ya? Betul. Betul. Itu diambil dari kitab mereka dari surat Kejadian pasal 12 ayat 3. Ayat itu sering dipakai sama Netanyahu ya untuk agenda mereka. Dalam hal ini mungkin Mesias mereka Daud itu ya dengan kerajaan Sulaiman itu. Iya, namanya Daud. Macam-macam tandanya Pak. Tanda pertama di kitab mereka juga disebutkan bahwa nanti Nabi Elia akan menitis gitu Pak. Nanti kemudian juga pernah dengar ada sapi merah. Mereka udah mempersiapkan tuh Pak, sapi merah gitu. Seperti itulah gitu kira-kira. Nah nanti Nabi Elia ini yang akan mentahbiskan Mesias yang jadi raja itu. Ya, cukup Pak? Cukup. Baik, yang lain? Oh ada sono, sini dulu Pak ya. Pakai mic nih. Assalamualaikum Ko Dondi. Waalaikumsalam. Izin bertanya terkait tadi yang kita tahu kalau konsep ketuhanan di kekristenan kan ada 3 besar tadi ya. Nah, yang saya bingungkan itu bagaimana caranya kita menjelaskan atau menyangkal pada kelompok-kelompok yang Unitarian kok. Karena kan kalau kelompok yang Trinitarian kita bisa menyangkal dengan banyak. Salah satu contohnya tadi yang sudah ditunjukkan 1 Yohanes 5 ayat 7 sebab ada 3 yang bersaksi di surga, Bapa, Firman dan Roh Kudus. Dan ketiga itu adalah satu. Dan itu kan ayat sisipan, ayat yang tidak asli, ya kan? Kalau untuk yang oneness biasanya kan mereka menggunakan Yohanes 10:30, ya kan? I and my Father are one. Saya dan Bapa adalah satu. Itu bisa kita sangkal kalau itu ternyata tidak sesuai konteks. Yang mana konteksnya dari ayat 22, ya kan? Nah, gimana nih kalau untuk yang Unitarian? Kok saya bingung, masih bingung cara untuk menghadapinya atau menjelaskannya karena sempat bertemu juga dengan di daerah Bintaro Saksi ada Yehova, ya? betul kok saksi Yehova di pinggir jalan. Nah maksudnya gimana nih kok? Baik. Karena masih ada gitu Gini, di situ. Terima kalau kasih. Unitarian itu kan juga masih mempercayai bahwa mereka dosanya sudah ditebus dengan mati Yesus di atas kayu salib kan, gitu kan? Di dalam kitab mereka kan ada cerita nih, Yesus dikejar-kejar sama imam-imam Yahudi kan, kemudian diserahkan atau dikhianati sama murid sendiri kan, Yudas kan, ada ceritanya begitu kan? Yudas berkhianat menyerahkan Yesus kepada imam Yahudi, baru imam Yahudi menyerahkan ke Pontius Pilatus, gubernur, baru Pontius Pilatus nyuruh tentara Romawi buat nyalibkan. Tapi sebelum Yudas menyerahkan Yesus ke imam Yahudi, ketika sedang perjamuan kudus, Yesus dan murid-muridnya nih, Yudas dibisikin sama siapa? Iblis. Nah, tinggal tanya aja, berarti iblis berjasa nggak buat mereka? Ya, satu. Kemudian, Yesus pernah nggak mengatakan bahwa nanti aku akan mati di atas kayu salib untuk membatalkan hukum Taurat? Itu tidak ada, ya kan? Paulus mengatakan Yesus yang mati sebagai manusia di atas kayu salib itu sudah membatalkan hukum Taurat. Sama nggak ajarannya dengan Yesus gitu maksud saya? Jadi walaupun saksi Yehova atau yang Unitarian, mereka juga mengikuti ajaran Paulus untuk konsep keselamatannya, gitu ya. Jadi kalau konsep ketuhanannya mungkin mereka tidak menyembah Yesus, tapi konsep keselamatannya mereka masih ikut Paulus. Nah itu aja yang diserang gitu. Oke, kita tanya tentara Romawi, Pilatus, imam Yahudi, Yudas dan iblis, buat mereka yang sudah ditebus dosanya berjasa nggak gitu?
ada iblis nih di dalam nih. Nanti kalau mereka bilang, oh enggak, itu kan sudah rencana Tuhan katanya, ketetapan Tuhan katanya. Rata-rata jawabnya begitu. Tinggal tanya, kalau begitu berarti Tuhan yang Maha Esa itu menggunakan iblis untuk nebus dosa kamu. Kan gitu. Berarti kalau gitu Tuhan kamu bekerja sama iblis gitu buat nebus dosa kamu. Ya. Pak Rudi. Siap. Pak, silakan. Itu Pak. Pak Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ko, saya dari tadi belum dapatkan motivasi Anda untuk moving dari moving menjadi mualaf ke Islam gitu kan? Oh, Karena seringkali saya temukan ada unsur-unsur karena ingin nyaman, kemudian ada secara politik juga dia jadi mualaf akhirnya terpaksa menjadi Islam. Itu satu. Yang kedua, saya berharap, saya barusan live di beberapa laman, ternyata memang dari 40% memang netizen serang Anda habis-habisan. Luar biasa. netizen Kristen kan? Iya, umumnya Kristen. Tapi saya berharap Anda bersabar bersama kita untuk istiqomah terus ke agama kita. Terima kasih, Ustaz. Baik. Tadi saya sudah jelaskan ya, alasan saya masuk Islamnya kan sudah saya jelaskan. Karena Quran ternyata terbukti bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Dan di dalam Quran, ayat-ayat yang mengandung cerita tentang sains, terbukti sama sains baru zaman sekarang. Gitu. Jarak 1500 tahun, Pak. Berarti tidak mungkin karangan manusia. Berarti yang menurunkan siapa? Yang menciptakan langit, bumi, dan manusia. Itu yang menjadi alasan saya. Mungkin kalau ditanya alasan lain ada nggak? Ada. Islam tidak kenal rasis, Pak. Itu yang membuat saya senang masuk Islam. Karena di dalam Islam mau mata sipit, mau mata belok, mau rambut hitam, mau rambut putih, mau kulit kuning, ya Bu ya. Betul nggak? Karena ada hadis. Ada hadis dari Nabi Muhammad SAW yang berkhotbah ketika haji wada. Orang Arab tidak lebih baik daripada orang Ajem atau orang non-Arab. Orang non-Arab juga tidak lebih baik daripada orang Arab. Yang terbaik dari mereka yang apa, Pak? Yang bertakwa. Berarti kita bisa lebih baik daripada orang Arab kalau kita lebih bertakwa daripada mereka. Gitu, Pak. Betul kan? Ketika kita tadi masuk sholat subuh, Pak, yang datang duluan kan di saf depan. Yang datang belakangan boleh nggak? Lu belakang dong, lo depan. Boleh nggak, Pak? Nggak bisa, kenapa? Yang bertakwa, Pak. Berarti kan nggak ada diskriminasi kalau gitu, Pak. Di dalam Islam. Yang datang belakangan di samping sholatnya. Ya, jadi di dalam Islam buat saya tidak ada rasis. Jadi Islam kalau disebut rahmatan lil alamin itu memang tepat, Pak. Karena kita juga ada aturan untuk lingkungan hidup bagaimana, untuk hewan bagaimana, ada aturannya. Berarti itu memang rahmatan lil alamin, gitu, Pak. Ya, Pak ya? Siap, kamsyah, sese. Ibu, Bapak, Ibu. Ada lagi? Oh iya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi penjelasan tadi bahwa kesaksian Paulus itu sangat banyak sekali ya di dalam, ya saya bilang Injil yang versi sekarang lah. Itu kira-kira jabatan Paulus itu sebagai apa? Apakah sebagai sahabat Nabi Isa atau sebagai pejabat sejarawan? Kan jaraknya udah ribuan tahun, sekian tahun lah dengan zamannya Nabi Isa ya. Oh enggak. Gini, Paulus dan Yesus beda umur 4 tahun. Nah, Okay. Jadi lebih tua Yesus 4 tahun lah. Tapi mereka tidak pernah ngopi bareng gitu. Nggak pernah ketemu gitu, nggak pernah tatap muka begini, nggak pernah. Tapi Paulus ini dia juga sebagai seorang Yahudi, keturunan dari suku Benyamin, bapaknya suku Benyamin, ibunya dari Tarsus Yunani. Jadi Paulus ini blasteran gitu, Mas. Dia pernah belajar dengan seorang rabi namanya Gamaliel. Itu rabi yang sangat populer pada zaman itu. Dia mazhabnya nih, saya pakai bahasa mazhab nih biar masih familiar gitu ya.
mazhabnya dia tuh mazhab Farisi, Mas. Jadi orang Yahudi pada zaman itu yang sedang hidup pada zaman Bait Suci kedua, karena Bait Suci yang pertama sudah dihancurkan oleh Babilonia ketika dibangun ulang. Pada zaman itu orang Yahudi itu ada 4 mazhab. Pertama Saduki. Saduki ini tidak percaya ada kehidupan setelah kematian. Dan dia tidak ngurusin hukum Taurat. Dia banyak urusan sama penjajah Romawi. Mazhab Farisi ini yang ngurusin hukum Taurat, guru-gurunya, ahli-ahli Taurat. Mazhab Zelot. Mazhab Zelot ini lebih memperjuangkan kemerdekaan bangsa mereka karena sedang dijajah sama Romawi. Nanti ada lagi mazhab Esseni. Mazhab Esseni ini adalah mazhab yang sangat-sangat religius gitu. Dia nggak mau bergaul dengan masyarakat, lebih banyak ngumpet di gua-gua. Pernah dengar Dead Sea Scroll, Mas? Gulungan Laut Mati pernah dengar? Itu diduga mereka yang menulis di abad kedua sebelum Masehi. Nah, jadi kalau Paulus itu adalah mazhabnya mazhab Farisi. Dia ngaku dia bermazhab Farisi. Sebelum dia mengaku bertobat, dia mengaku sebagai warga Romawi yang mengejar-ngejar pengikut Yesus. Jadi dia udah tahu Yesus dan dia ngaku bahwa kerjaannya dia tuh mengejar-ngejar pengikut Yesus untuk dipersekusi, dipenjara, dibunuh dan sebagainya. Suatu ketika, ini menurut pengakuan Paulus ya, di dalam surat itu, Paulus mengaku suatu ketika ke kota Damsyik ya, untuk mencari pengikut Yesus, untuk nangkep pengikut Yesus. Di tengah perjalanan, Paulus ngaku melihat cahaya, mendengar suara. Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Tulisannya gitu, Mas. Ya. Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Menurut pengakuan Paulus, itu suaranya Yesus. Setelah itu dia buta, dibawa ke kota Damsyik, disembuhkan sama seorang bernama Ananias. Setelah sembuh, dia baru mengaku bertobat. Setelah bertobat, dia mengangkat dirinya sendiri sebagai rasul. Tapi rasulnya Kristen beda dengan rasul di Islam, Mas. Ya, kalau rasul kita di Islam kan nabi yang menerima risalah. Kalau rasul di dalam Kristen itu dianggapnya hanya pengikut Yesus, gitu. Ya, bedanya di situ. Jadi Paulus dan Yesus tidak pernah ngopi bareng, gitu. Bukan satu tongkrongan. Bukan, nggak pernah ketemu. Ya, beda. Satu lagi kok. Ya. Kalau di dalam Islam kan memang sudah tegas bahwa agama Islam kan sudah sempurna dan disampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir. Kemudian sebelum turunnya Nabi Muhammad adalah nabi-nabi sebelumnya. Kira-kira titik sambungnya itu ada nggak bahwa nanti akan datang Nabi berikutnya, Nabi terakhir? Gambarannya kira-kira di kitab mereka. Iya. Gini, saya ingin mencoba menjawab sebijak mungkin ya, Mas ya. Karena ini kitab orang nih, gitu kan. Saya mau tanya dulu, Mas, kitab umat Islam Quran boleh nggak ditafsir sama orang bukan Islam? Nggak boleh. Nggak boleh. Ini juga kitab Kristen, harusnya juga nggak boleh kan ditafsir oleh orang selain Kristen kan. Tetapi yang terjadi adalah Kristen sudah menggunakan kitab Yahudi, kemudian mereka menafsir dengan kacamata mereka sendiri. Itu yang terjadi ya, yang tadi saya ceritakan tuh, yang ada Tanakh, ada Septuaginta. Itu kan sama juga Kristen menafsirkan kitabnya orang lain dengan kacamata mereka sendiri, dijadikan kitab pula sama mereka, ya kan? Jadi saya sering dinasehati sama guru-guru saya di MUI, ya, bahwa saya kalau bicara di publik itu tidak boleh menafsirkan kitab suci orang, ya. Makanya ketika saya mencari nama Muhammad dan Ahmad di dalam kitab Yahudi dan Kristen, saya berani katakan tidak ada. Kenapa? Karena kalau kita paksakan itu menjadi Muhammad di dalam ayat itu nanti arti dalam satu ayat itu kan ngaco gitu, nggak matching gitu. Ya, ada sebuah ayat Kidung Agung pasal 5 ayat 16, di situ dalam bahasa Ibrani-nya tertulisnya Mahamadim. Mahamadim itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia menjadi yang terpuji. Tapi kata Mahamadim itu di seluruh
kitab Yahudi dipakai sebanyak 13 kali. Kalau yang 12 kali saya terjemahkan semua ke Muhammadin, jadi ngaco gitu mas artinya. Nggak matching gitu artinya. Jadi saya mengambil kesimpulan ini bukan Muhammad yang dimaksud oleh Quran surat Al-A'raf ayat 157 gitu. Karena kita juga nggak mau Quran kita juga ditafsirkan secara serampangan kan, itu maksudnya. Tapi kalau mau dibilang indikasi, ada nggak indikasi? Kalau untuk indikasi saya masih berani bilang ada. Gitu. Cuma saya nggak berani klaim karena itu kitab suci orang gitu. Paling banter saya hanya bertanya, gitu ya. Ini mungkin bisa agak panjang. Ada sebutan lagi di dalam kitabnya Kristen di surat Yohanes dari mulai pasal 14, 15, 16 itu membicarakan tentang satu kata namanya parakletos. Ya, parakletos itu dalam bahasa Yunani artinya tuh kalau dalam bahasa apa ya? Bahasa Indonesia itu bisa pembela, penolong, penghibur ya. Yang mana Yesus sendiri juga pernah disebut sebagai parakletos. Yesus di 3 pasal tadi mengatakan bahwa nanti aku akan minta kepada Bapa untuk mengutus parakletos yang lain. Parakletos yang lain, tapi bahasa Yunaninya alon parakleton. Alon itu yang lain tapi sejenis gitu. Kalau bajai sama-sama bajai, kalau BMW sama-sama BMW gitu. Disebutnya aku akan minta kepada Bapa untuk mengirimkan alon parakleton. Yesus juga disebut parakleton. Yesus juga manusia, Yesus juga nabi, Kristen juga ngakuin. Kalau Yesus bilang akan ada alon parakleton, sedangkan Yesus juga disebut parakleton, berarti kan ada manusia, nabi yang akan datang lagi nanti. Itu maksudnya. Tapi nggak ditulis nama Muhammad atau Ahmad mas. Berarti ada titik sambungnya meskipun tersirat. Saya cuma berani ngomong itu indikasi gitu aja. Saya nggak berani klaim mas. Kalau saya klaim nanti saya lompat pagar gitu katanya. Saya cuma nanya doang sama orang Kristen. Kata ada ayatnya begini mas. Ini saya tambahin di Yohanes 16:13 bahwa yang disebut parakleton itu disebut dengan istilah roh kebenaran yang akan datang itu dia akan mengajarkan segala sesuatu. Pertama. Yang kedua, dia akan berkata bukan dari kata-katanya sendiri, tapi dia berkata dari apa yang dia dengar. Oke? Ciri-ciri nabi atau bukan itu? Gitu aja. Saya cuma nanya sama orang Kristen, kalau ada orang memberitahukan sesuatu, tapi dia berkata bukan dari dirinya sendiri, tapi dari apa yang dia dengar, itu ciri-ciri nabi bukan? Orang Kristen bilang roh kebenaran itu Roh Kudus. Orang Kristen atau pendeta. Saya tinggal tanya, kalau memang Roh Kudus, kenapa Tuhan buat orang Kristen itu tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri? Itu. Paham ya? Nah, alhamdulillah. Ya, baik. Cukup kali. Cukup ya? Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.